Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah teknologi jaringan. Di sini sudah terdapat suruhan-suruhannya. Yang pertama itu setiap komputer telah disetting menggunakan IP address yang didapat dari DHCP. Kemudian yang berikutnya setiap interface pada router telah diberikan IP address dan subnet mask. Lalu yang ketiga switch SWFST itu digunakan untuk membuat 3 buah VLAN untuk dosen, mahasiswa, dan pegawai dengan konfigurasi seperti pada tabel ini. Di sini terdapat interface FA0/1 sampai 10 menggunakan VLAN ID 10 dengan nama dosen FST jenis port akses, lalu ada FA0/11 sampai 20 VLAN ID-nya 20, lalu nama VLAN-nya mahasiswa FST dan jenis port akses. Lalu yang berikutnya ada FA0/21 sampai 23 dengan VLAN ID 30, nama pegawai FST, mode akses. Lalu yang terakhir ada FA0/24 menggunakan jenis port mode trunk. Permasalahannya adalah dengan konfigurasi yang telah dilakukan, ternyata setiap PC klien pada jaringan dosen, mahasiswa, dan pegawai baik untuk FST dan FIS belum dapat digunakan untuk mengakses web server Unkriswina. Jadi yang perlu saya selesaikan pada saat ini adalah membuat setiap PC klien tersebut, yaitu klien dosen, mahasiswa, dan pegawai baik untuk FST dan FIS agar dapat mengakses halaman web Unkriswina menggunakan browsernya masing-masing. Sekarang kita coba ke topologi jaringannya. Di sini terdapat 3 buah router yang saling terhubung, dan di router server itu merupakan router yang terhubung langsung dengan server Unkriswina. Kemudian di router FST ini terhubung langsung dengan 1 buah switch dan 3 buah PC, yaitu PC dosen, mahasiswa, dan pegawai. Kemudian untuk router FIS di sini terhubung langsung dengan 3 buah switch dan 3 buah PC, di mana setiap PC itu terhubung langsung dengan masing-masing switchnya. Sekarang dilakukan adalah membuat setiap PC itu untuk bisa mengakses web Unkriswina. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah melihat setiap jaringan yang ada di setiap PC. Apakah jaringan setiap PC yang ada di setiap router ini, baik router FST maupun router FIS, itu berada di jaringan yang sama ataukah berada di jaringan yang berbeda. Kita lihat alamat IP dari setiap PC. Di sini kita letakkan kursornya. Untuk PC yang terhubung dengan router FST ini ada alamat IP 210.0.10.1/24, kemudian ada 210.0.20.1/24 dan 210.30.1/24. Sekarang kita yang jelas ketika kita lihat IP address-nya pas, yang tentunya kita bisa mengetahui bahwa jaringan yang terhubung dengan PC ini berbeda-beda. Tetapi untuk memastikannya kita coba calculate terlebih dahulu. Yang pertama itu 210.0.10.1 dengan subnet masknya 24. Kita calculate. Di sini untuk alamat networknya itu 210.0.10.0/24, subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita coba alamat IP yang kedua, yaitu 210.0.20.1. Kita calculate. Di sini alamat networknya itu 210.0.20.0/24. Lalu kita coba untuk alamat yang berikutnya, yaitu 20.0.30.1. Calculate.
dan alamat networknya adalah 210.0.30.0. Jadi benar-benar bahwa hasilnya itu dari setiap IP address PC yang ada di router FST itu mempunyai alamat network yang berbeda-beda. Kemudian kita coba tuliskan saja alamat networknya di sini, bahwa alamat network dari setiap PC itu berbeda-beda, yaitu 210.0.0/24. Lalu untuk IP address yang kedua itu 210.0.20.0/24. Lalu yang berikutnya 210.0.30.0/24. ya. Ini merupakan alamat jaringan di setiap PC yang ada di router FST. Kemudian kita cek untuk router server. Di sini IP servernya itu IP addressnya 200.0.0.1/30. Ya, kita coba calculate 200.0.0.1 subnet masknya 30. Lalu kita calculate alamat network untuk IP address 200.0.0.1 adalah 200.0.0.0/30 dan subnet masknya itu 255.255.255.252. Kita coba cantumkan saja di sini. Itu untuk alamat networknya 200.0.0.0/30. Kemudian kita cek untuk router FIS. Di sini ada alamat IP address untuk PC. Yang pertama itu 220.0.10.1/24, kemudian 220.0.20.1/24, lalu 220.0.30.1/24. Ya, kita coba calculate saja untuk memastikan. Di sini untuk subnet masknya itu 24. Lalu kita calculate. Alamatnya itu 220.0.10.0/24. Ya, kita langsung buat saja karena jaringannya hampir sama dengan router FST kita. Ketika coba isi di sini untuk lebih mempermudah, yaitu 220.0.10.0/24, lalu 220.0.20.0/24, lalu 220.0.30.0/24. Ini alamat network untuk setiap PC yang ada di router FIS. Sekarang untuk membuat PC-PC tersebut terhubung dengan server Uncriswina atau bisa mengakses server Uncriswina, kita akan melakukan static routing untuk setiap jaringan network tersebut. Yang pertama kita lakukan untuk router FST. Klik router, lalu CLI, kemudian kita masukkan perintah untuk routing. Yang pertama kita enable untuk masuk ke mode privilege, lalu yang kedua conf t untuk masuk ke global config, lalu kita masukkan perintah untuk static routing, yaitu IP root kita masukkan jaringan ini yang pertama, yaitu 200 titik untuk jaringan server, yaitu 200.0.0.0, lalu spasi subnet mask tujuan, yaitu
yaitu 255.255.255.252, kemudian spasi hop atau lompatan pertama dari router FST. Lompatan pertamanya yaitu 10.0.0.1, isi 10.0.0.1. Kemudian kita enter. Lalu yang berikutnya kita lakukan untuk alamat network yang ada di router FIS. Lalu kita masukkan perintahnya IP root jaringan yang ada di router ini dengan network yang di AirFIS itu sebagai jaringan tujuan. Kita lanjutkan root sama 220.0.10.0, kemudian spasi subnet mask tujuan yaitu 255.255.255.0, spasi hop atau lompatan pertamanya yaitu dari router FST itu lompatan pertamanya itu 30.0.0.2, itu 30.0.0.2, enter. Kemudian yang berikutnya untuk alamat network berikut IP root spasi 220.0.20.0, lalu spasi subnet masknya yaitu 255.255.255.0, lalu lompatan pertamanya sama dengan alamat IP untuk alamat network sebelumnya itu 30.0.0.2. Kemudian berikutnya IP root 220.0.30.0 spasi 255.255.255.0, spasi lompatan pertamanya atau hopnya 30.0.0.2. ya. Kita exit untuk mencoba menampilkan IP root yang sudah terhubung, yaitu dan perintah show IP root. Ya, sini sudah ini yang ke server itu sudah terhubung melalui 10.0.0.1, begitupun yang ke router FIS itu melalui 30.0.0.2. Itu untuk setiap alamat network yang ada di PC router FIS. Lalu yang berikutnya kita lakukan untuk router server. Di sini jaringan yang akan menjadi tujuan router server itu adalah jaringan di router FST yaitu ini. Kemudian di router FIS juga yaitu ketiga jaringan ini. Kita pilih CLI, lalu masukkan perintah enable untuk masuk ke mode privilege, lalu conf T untuk masuk ke mode global config. Ya, sekarang kita masukkan perintah untuk static IP root 210.0.10.0 spasi subnet mask tujuan 255.255.255.0, lalu spasi hop lompatan pertamanya yaitu jaringan yaitu 10.0.0.2 10.0.0.2. Kemudian yang berikutnya IP root 210.0.20.0, lalu spasi subnet masknya 255.255.255.0, lalu spasi hopnya
yaitu 10.0.0.2. Kemudian untuk alamat untuk IP hop IP network berikutnya yaitu IP root 210.0.30.0, lalu spasi subnet mask yaitu 255.255.255.0 spasi hop 10.0.0.2. Ya. Sekarang sudah selesai untuk yang menuju ke router FST. Ya, kita akan lakukan untuk tujuan router FIS, yaitu IP root jaringannya 220.0.10.0 spasi 255.255.255.0, lalu hopnya itu dari sini 20.0.0.2 20.0.0.2. Lalu IP berikutnya IP root 220.0.20.0 spasi subnet mask 255.255.255.0 spasi hop 20.0.0.2. Lalu IP selanjutnya IP root 220.0.30.0 spasi subnet mask 255.255.255.0 spasi hop 20.0.0.2. Kita sudah selesai melakukan static routing. Kita coba menampilkan jaringan yang telah terhubung, yaitu show IP root. Sini sudah terhubung untuk 3 jaringan network untuk router FST dan 3 jaringan network untuk router FIS. Selanjutnya yang terakhir kita lakukan untuk router FIS. Klik router CLI, lalu kita enable untuk masuk ke mode privilege, lalu conf T untuk masuk ke mode global config. Kita masukkan perintah IP root untuk static routing dengan jaringan ini yang di router FST dan jaringan ini yang di server. Kemudian kita masukkan perintah IP root 200.0.0.0 untuk jaringan networknya, lalu spasi subnet mask itu 255.255.255.252. Kemudian spasi hop, hopnya adalah ini 20.0.0.1 ya. Kemudian kita akan lakukan untuk tujuan router FIS dengan jaringan ini dan lompatannya adalah 30.0.0.1. Itu IP root spasi alamat networknya yaitu 210.0.10.0 spasi subnet masknya yaitu 255.255.0, lalu spasi lompatan pertamanya yaitu 30.0.0.1. 30.0.0.1. Lalu yang berikutnya IP root 210.0.30.0
subnet mask, spasi subnet masknya yaitu 255.255.255.0, spasi hopnya yaitu 30.0.0.1. Lalu untuk IP berikutnya IP root, spasi alamat networknya yaitu 210.0.0.30.0, spasi subnet masknya yaitu 255.255.255.0, kemudian spasi hopnya yaitu 30.0.0.1. Enter. Ya, sudah selesai, kita exit. Kita akan tampilkan yaitu show IP root. Ya, di sini sudah terhubung. Ini jaringan 200.0.0.0 itu melalui 20.0.0.1. Kemudian ini juga untuk jaringan 210 melalui 30.0.0.1. Sekarang karena kita sudah selesai melakukan static routing, kita akan mencoba setiap PC itu untuk mengakses Uncriswina. Kita coba yang pertama, kita pilih web browser, ketikkan alamatnya yaitu uncriswina.ac.id. Ini sudah. Kita coba untuk PC yang berikutnya. Klik PC, pilih desktop, web browser, kita masukkan uncriswina.ac.id. Sudah. Kemudian kita coba untuk PC yang berikutnya, itu desktop, web browser, lalu uncriswina.ac.id. Ya. Sudah. Lalu PC yang ada di router FIS, kita coba yang pertama, desktop, web browser, lalu uncriswina.ac.id. Ya. Jadi PC yang berikutnya lagi, desktop, web browser, lalu uncriswina.ac.id. Jadi lalu PC yang terakhir, desktop, web browser, kita masukkan URL-nya uncriswina.ac.id. Ya, jadi setiap PC ini yang ada di router FST maupun router FIS sudah bisa mengakses server Uncriswina. Kita lihat di activity-nya, cek result. Ya, selamat, Anda telah berhasil menghubungkan semua klien dengan web Uncriswina. Sini total successful semuanya. Ya, demikianlah penyelesaian tugas mata kuliah teknologi
jaringan. Sekian dan terima kasih.